Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang mulia ayahanda, abang-handa, tuan guru, guru rohani, guru mursyid, kamil mukamil kholis mukhlisin, kepada para pemirsa semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan membagi beberapa pengalaman atau pengetahuan tentang tarekat yang kaitannya yaitu zikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan zikir yang menyambung, zikir yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita supaya bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti membutuhkan kaifiat, yaitu apa? Alatnya tidak lain hanya zikrullah. Tarekah untuk bisa mengenal kepada Allah adalah tarekah zikrullah. Nah, kalau ada yang lain, monggo. Tarekat yang paling baik adalah tarekat taklim muta'alim, mulang ngaji. Ya monggo, terserah panjenengan. Tapi apakah dengan mulang ngaji itu bisa menghantar kamu untuk bisa kenal Allah? Itu yang perlu menjadi pertanyaan. Karena untuk mengenal Allah tidak bisa pakai pemahaman akal, ilmu yang dikonsumsi dengan panca indera, tidak bisa. Jadi jalan untuk mengenal Allah hanya memakai tarekat zikrullah, kaifiat cara zikrullah. Itu zikir yang bermetodologi, zikir yang dibimbing guru, zikir yang memakai wasilah. Zikir itu memang berhentikan-tingkat. Pertama menyebut-nyebut nama Allah, Allah, Allah. Ditingkatkan lagi mengingat. Nah, mengingat Allah dengan kaifiat wasilah, tidak menyebut tapi mengingat. Nah, terus tidak mengingat. Nah, dalam rohani makanya ada zikir yang wukuf qalbi, menenangkan hati karena sudah tersambung dengan menyamakan gelombang atau frekuensi atau getaran dengan guru rohani yang letaknya adalah di alam di atasnya dunia. Nah, itu namanya robitoh. Robitoh mengikat rohaniyahnya guru supaya rohaniyahnya murid bisa tersambung, bisa terikat, bisa ke bawah, bisa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada robitoh untuk awal-awal itu menghadirkan wajah guru itu
secara ilmiahnya, kalau makanan baru dilihat ketika lapar perut kita ingin makan, ya, baru melihat makanan saja itu sudah terasa, bahasanya jauh kemecer, wis ono rasane, kemecer, wis ono seterume, baru dilihat. Nah, itu Robitoh, melihat wajah guru, rohani sang murid itu akan terangkat, tertarik kepada rohaniahnya guru. Itulah ilmiah Robitoh. Kalau makanan ini sudah dimakan, maka sudah tidak terlihat lagi. Nah, kalau sudah setrumnya wis disetrumno, itu sudah tidak terlihat lagi yang namanya makanan. Wajah guru tidak, sudah frekuensinya sudah sama, gelombangnya sudah sama. Nah, seperti makanan, kalau sudah dimakan, makanan sudah tidak bisa terlihat lagi yang harus dimakan di mulut. Itu ilmiahnya seperti itu. Maka pakai wasilah. Hadis menjelaskan, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah in kunta ma'ahu. Rawahu Abu Dawud. Besertalah kamu dengan Allah. Kalau kamu belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang sudah beserta dengan Allah. Maka orang itu akan menemukan atau menyampaikan kamu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu benar-benar beserta dengan orang itu. Nah, rawahu Abu Dawud. Ini dalilnya Robitoh, dalilnya wasilah Robitoh, itu sama, alatnya sama. Robitoh prakteknya, wasilah itu alatnya. Untuk mengenal Allah, ya dimensinya aku lain dimensi, lain alam. Tidak mungkin zatnya Allah ke dunia pasti hancur luluh. Yang ke dunia adalah nurnya Allah yang dibawa oleh kekasihnya, yaitu utusannya. Kalau ada yang mengatakan Allah adalah lebih dekat dari ulat leher, itu zatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau kamu anggap Allah Ta'ala itu lebih dekat dari ulat leher, apa kamu sudah pernah ketemu? Nah, mengapa Nabi kok diisrakan? Yang di situ menembus akhirat. Di situ Nabi ketemu dengan Allah. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Malik Yaumiddin, yaitu di ujung akhirat tertinggi yang tidak terhingga, tidak terukur dengan apapun. Karena dia laisa kamitslihi syai'un. Ini zikir yang menyambung kepada Allah, ada zikir yang bermetodologi atau bertarekat, yang tidak lain hanya memakai wasilah. Ada satu hadis, maka dalam Robitoh itu mempraktekkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuat-kuatkanlah sabarmu, dan warabitu, selalu berpegang teguh pada wasilah. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takwalah kepada Allah supaya kamu itu ya bahagia. Ada hadis tentang Robitoh
atau menyamakan gelombang guru, atau di situ diwajibkan pakai wasilah kalau ingin mengenal Allah. Nah, ini hadis ini mungkin ada sebagian orang yang memahami dengan pemahaman yang lain. Untuk kalangan syariat dan untuk kalangan hakikat juga lain. Memang begitulah. Hadis dan Al-Quran itu tidak hanya untuk kalangan syariat saja, kalangan hakikat pun bisa. Nah, maksudnya apa? Dipandang dari sudut pandang, dari sudut yang lain. An Ibnu Umar an Umar annahu ista'dzana an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati fa'adzina lahu. Faqala ayyuhayya asyikna fi du'aika wala tansana, rawahu Abu Dawud. Sayyidina Umar sowan datang Kanjeng Rasul nyuwun izin badhe tindak umrah. Nah, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Kanjeng Nabi mengizini dan Kanjeng Nabi dawuh, wahai saudaraku, mohon ketika kamu berdoa, sertakan aku, hadirkan aku, ikut sertakan aku dan hadirkan aku. Wala tansana, dan itu kamu jangan lupa loh. Nah, itu orang syariat itu memahami hadis ini bahwa kalau kita pergi ke tanah suci, mohon pamit sama tetangga, teman-teman, saudara, dan orang yang dipamiti itu supaya mohon doanya, mohon bisa didoakan di sana. Kaya Kanjeng Nabi ku nono nyuwun donga teng Sayyidina Umar besok nek tanah suci pas umrah supaya Nabi ikut didoakan. Itu pemahaman orang-orang syariat. Tapi orang-orang hakikat tidak itu. Supaya ketika Sayyidina Umar itu berdoa supaya menghadirkan Nabi, menghadirkan wajah Nabi atau tak wasilah dengan Nabi. Asyrokna fi du'aina, ikut sertakanlah aku fi du'aika, dalam doamu. Itu orang hakikat itu memahami robitoh. Ini dalil robitoh. Kalau Sayyidina Umar itu berdoa supaya menghadirkan Rasulullah, wajah Rasulullah, ikut sertakan, itu robitoh. Karena Kanjeng Nabi itu gurunya para sahabat, gurunya guru rohani. Itu yang namanya apa? Robitoh. Itu seperti itu. Itu dalil tentang masalah wasilah dengan menghadirkan guru. Nah, itu zikir yang menyambung adalah zikir yang memakai wasilah yang bermetodologi. Maka dari itu ini perlu saya uraikan kepada umum karena ini tidak ilmu rahasia. Nah, ilmu itu dianggap rahasia kalau tidak bisa diurai, tidak bisa diilmiahkan karena akal manusia itu belum bisa jangkau. Kalau sudah bisa diilmiahkan, dal amaliyah itu boleh diuraikan ke umum. Karena agama adalah hakul yakin. Artinya hakul yakin itu adalah logis dan bisa dibuktikan, ilmiah dan bisa dibuktikan. Itu artinya hakul yakin. Al-aslamu ilmiyun wa amaliyun.
agama itu adalah ilmiah dan amaliyah, artinya hakul yakin. Kalau ilmumu belum hakul yakin, berarti agamamu masih agama dogma, agama keyakinan. Lah itu. Maka tingkatkanlah agamamu supaya kamu dalam beragama bisa hakul yakin. Cukup sekian. Ini adalah uraian-uraian tentang tarikat Nasabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.